ada semen, kemudian lanjut aja, sih yang sudah disusun itu peralatan saniter, keramik, kaca lembaran, dan lain sebagainya. Dan di tahun 2024 kita menyusun sih untuk beton, ada semen, kemudian sudah dilakukan yang sudah disusun itu peralatan saniter, keramik, kaca lembaran, dan lain sebagainya. Dan di tahun hukum dan HAM bersama dengan rancangan sih lainnya. Kemudian kebijakan lainnya adalah penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini beberapa regulasi yang mendasari berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri dari PP, kemudian Perpres, Impres, Permen BUMN, dan juga Permenperin 16 tahun 2011. Jadi sesuai ketentuan Bapak Ibu, jadi KL, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta, ini ada kewajiban untuk memanfaatkan produk dalam negeri. Kapan? Jadi ini ada tahapannya ketika TKDN-nya lebih besar dari 25%, ini wajib menggunakan produk dalam negeri. Dan ketika tidak ada yang lebih besar dari 25%, dapat juga menggunakan produk yang TKDN-nya kurang dari 25%. Dan selanjutnya itu produk lokal non TKDN, dan pilihan terakhir kalau misalnya memang tidak ada produk yang TKDN-nya lebih dari 25% atau kurang dari 25%, baru bisa menggunakan produk-produk yang berasal dari impor. Selanjutnya untuk ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN, kalau Bapak Ibu lihat di sini, jadi pendekatannya bermacam-macam. Jadi tergantung komoditinya. Ada yang menggunakan pendekatan cost base, ada yang menggunakan pendekatan base, ada yang proses base, ada yang perpaduan proses dan cost base. Nah, kalau untuk sektor ISKP-BGN ini termasuk untuk beton pracetak menggunakan pendekatan cost base, jadi mengacu ke Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011, ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN. Ini disesuaikan dengan karakteristik industrinya. Nah, ini TKDN semen dan barang dari semen, Bapak Ibu. Jadi untuk beton pracetak, kalau kami lihat website dari P3DN sudah ada 271 perusahaan yang tersertifikasi dengan jumlah produk yang tersertifikasi itu 2.266, dan nilai TKDN-nya dari 24 sampai 99,31%. Ini data profil industri barang dari semen ya Bapak Ibu yang sudah melakukan sertifikasi TKDN. Selanjutnya transformasi industri 4.0. Nah, ini juga yang sedang kita lakukan, kami lakukan di Kementerian Perindustrian, karena implementasi atau penerapan industri 4.0 ini akan berdampak terhadap daya saing dari industri. Jadi industri 4.0 Readiness Index ini merupakan standar acuan untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan untuk bertransformasi ke era industri 4.0. Jadi penilaiannya itu berkaitan dengan manajemen dan organisasi, kemudian orang dan budaya, produk dan layanan, teknologi, dan juga operasi pabrik. Nah, ini beberapa regulasi yang berkaitan dengan Making Indonesia 4.0. Kemudian selanjutnya penghargaan INDI 4.0 dari tahun 2020 hingga 2024. Beberapa industri binaan kami di sektor ISKP-BGN telah mendapatkan penghargaan INDI 4.0. Jadi ada
industri ampul vial. Nah, yang cukup banyak ini industri semen, Bapak Ibu. Industri semen. Jadi biasanya tahapannya itu diawali dengan perusahaan industri ini bisa melakukan self assessment di SINAS. Jadi melakukan self assessment di SINAS. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan verifikasi oleh tim industri 4.0, tim dari Kementerian Perindustrian untuk melakukan verifikasi hasil self assessment Bapak Ibu. Nah, itu adalah tahapan untuk berkaitan dengan INDI 4.0. Nah, kemudian National Lighthouse Industri 4.0 tahun 2024 ini adalah tingkatan lebih lanjut dari penghargaan INDI 4.0. Jadi perusahaan-perusahaan ini dinilai mampu menjadi percontohan atau role model bagi industri lainnya dalam transformasi dan implementasi revolusi industri 4.0. Jadi biasanya perusahaan ini nantinya bertindak sebagai suar untuk memandu industri lainnya dalam penerapan teknologi terkait dengan revolusi industri 4.0. Di sektor kami ini ada 2 industri yang sudah menjadi national lighthouse. Ini dua-duanya adalah industri semen. Yang satu kategori national lighthouse-nya itu adalah berkaitan dengan energy management, dan yang industri lainnya ini berkaitan dengan integrated waste management. Selanjutnya, nah ini yang terakhir Bapak Ibu, ini strategi yang bisa kita lakukan. Peningkatan daya saing industri beton pracetak. Nah, ini bisa kita lakukan melalui penerapan SNI Bapak Ibu ya, karena SNI ini berkaitan dengan mutu produk, kemudian juga berkaitan dengan keselamatan dari konsumen, sehingga SNI ini tepat, instrumen yang cukup tepat untuk peningkatan daya saing di industri beton pracetak. Ini kita sudah punya beberapa SNI untuk beton pracetak, dan rencananya ini juga akan diberlakukan secara wajib untuk beton pracetak sheet pile dan spoon pile. Kemudian ada standar industri hijau, jadi ini juga instrumen yang tepat digunakan untuk meningkatkan daya saing industri beton pracetak dengan harapan bisa memanfaatkan energi dan bahan baku yang lebih efektif dan efisien. Kemudian juga penggunaan beton pracetak produksi dalam negeri pada proyek-proyek pemerintah maupun BUMN, link and match untuk industri beton dengan sektor terkait seperti properti, konstruksi, dan juga supplier bahan baku. Dan mungkin ini yang perlu kita lakukan ke depannya, ini transformasi industri 4.0. Nah, ini juga bisa dimulai ya Bapak Ibu dari industri beton pracetak untuk melakukan self assessment di SINAS sehingga kita bisa melakukan verifikasi lebih lanjut. Kemudian nanti juga bisa di penyusunan roadmap untuk mencapai transformasi industri 4.0. Jadi ini yang terakhir Bapak Ibu, rencana penyusunan kebijakan sudah kita mulai ya pembahasan untuk menyusun peraturan menteri SNI wajib beton pracetak. Jadi memang di awal kita harus menyusun RIA dulu. Jadi penyusunan RIA ini bertujuan untuk melihat kesiapan industri untuk menerapkan SNI, karena nanti ketika SNI ini diterapkan secara wajib, seluruh industri beton pracetak, baik itu industri yang kecil, industri menengah, industri besar, ini wajib memenuhi ketentuan SNI tersebut, sehingga memang harus dipastikan apakah seluruh industri ini mampu menerapkan standar nasional Indonesia, termasuk juga kesiapan infrastruktur, lab uji, kemudian LS Pro. Jadi lab ujinya harus mampu menguji seluruh syarat mutu, seluruh parameter yang diatur di dalam SNI tersebut. Nah, ini yang
perlu dilakukan di awal untuk memastikan agar nanti penerapan SNI ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin demikian Bapak Ibu, Ibu Elvi paparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparannya Bu Putu. Mungkin karena waktunya juga mepet karena nanti sesi kedua akan segera hadir ya. Mungkin kita buka pertanyaan dari 3 orang penanya dulu. Silakan Pak Hasril, silakan. Terima kasih Bu Elvi Fadilah, Ibu Putu Nadi. Saya Hasril Ibu, saya salah satu pengurus dari Asosiasi Perusahaan Ready-Mix Indonesia APBRI, Jabatan Ready-Mix Indonesia APBRI. Saya mau nanya Bu, jadi gini, kalau saya lihat tadi disampaikan oleh Bu Putu bahwa Direktorat Industri Semen Keramik Pengolahan Bahan Galian Non Logam tugasnya adalah salah satunya pembinaan ya. Nah, di situ ada semen dan semen industri barang dari semen. Nah, asosiasi kami ini kan masuk seperti itu Bu. Nah, seperti AP3I. Kalau AP3I ini kan Pracetak Prategar ya. Nah, ini mohon arahannya Bu, karena gini, kami ini memang sudah lumayan lama ada, tapi eksisnya tidak tampak. Nah, ini mungkin dalam pembinaan dari direktoratnya Bu Putu. Nah, seperti apa supaya organisasi kami ini jalan efektif dan ada manfaatnya. Salah satunya adalah tadi disampaikan oleh Bu Putu tadi bahwa data-data yang ada saat ini itu banyak anomalinya. Ya, seperti yang disampaikan Bu Putu tadi, anomali itu apa? Karena ada beberapa perusahaan tidak menyampaikan informasi data. Nah, sebetulnya asosiasi ini adalah saling mutualisme ya. Kalau banyak yang bisa masuk ke dalam asosiasi, sehingga agak lebih mudah dalam direktorat itu mengkolekting data yang valid ya. Nah, kedua, ya ini banyak kendala kita. Pertama memang AP3I juga seperti AP3I, Bu. Saya lihat tadi data Ibu bahwa perusahaan yang terverifikasi khusus untuk Pracetak adalah 271. Tapi anggota AP3I tidak lebih dari 50 mungkin atau tidak lebih dari 100. Artinya setengah pun tidak kan gitu ya. Nah, ini seperti itu Bu. Jadi kami dari Asosiasi Perusahaan Beton Ready-Mix Indonesia APBRI mohon arahan kalau misalnya kami perlu menghadap atau ke tempat timnya Bu Putu, kami sangat berharap sekali Bu, karena kami juga ingin memajukan industri kami di negeri ini Bu, supaya lebih manfaat. Terima kasih Bu Putu Nadi. Oke Bu Putu, supaya nggak lupa pertanyaannya langsung dijawab Pak Asri. Ya. Silakan, Bu. Ya, makasih Bu Elvi. Pertama ini ya Pak, perusahaannya Ready Mix ya Pak ya, Ready Mix, dan sudah ada asosiasi untuk industri ready mix ini, dan termasuk juga di dalam KBLI yang tadi kami sebutkan ya Pak ya. KBLI itu bidang usahanya masuk di 23953. Ini ada di NIB, Bapak Ibu, di NIB atau di perizinan berusaha. Jadi memang untuk KBLI ini binaan dari Kementerian Perindustrian untuk apa namanya tadi industri ready mix ini, sehingga memang kami dari Direktorat ISKPBGN ini punya kewajiban untuk melakukan pembinaan dan juga melakukan pengawasan, pengaturan terhadap industri-industri ini sehingga bisa berdaya saing, sehingga bisa tumbuh, sehingga bisa berkembang. Mungkin selama ini belum di apa namanya Pak, mungkin belum pernah ke Kementerian Perindustrian barangkali ya Pak ya, nanti bisa juga main Pak ke tempat kami Pak, ke Direktorat Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian dan Non-Logam, nanti kita
bisa diskusi, Bapak. Jadi kami juga perlu mengetahui anggotanya seperti apa, kemudian juga permasalahan yang ada selama ini bagaimana. Jadi nanti apa namanya, kami bisa memberikan ya mungkin memberikan arahan kebijakan apa mungkin yang bisa digunakan untuk menumbuhkan atau untuk mengembangkan industri ini, Pak. Jadi tadi kan kami sampaikan ada kebijakan mengenai SNI, kemudian standar industri hijau, ada TKDN, ada kemudian standar mengenai kompetensi. Nah, itu bisa diterapkan untuk mengembangkan atau menumbuhkan industri semen ready mix, termasuk barangkali nanti ada berbagai insentif sebenarnya, Bu, yang bisa digunakan oleh industri ketika melakukan investasi, tapi harus dicek lagi ya apakah industri-industri ini bisa memanfaatkan insentif tersebut, baik insentif fiskal maupun insentif non fiskal. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh industri. Oke, jadi ini ready mix KBLI-nya agak berbeda, Pak. Jadi ready mix ini di KBLI 23957, Pak. Ini sama seperti semen mortar atau beton siap pakai. Dan memang untuk KBL ini juga termasuk binaan dari Kementerian Perindustrian. Jadi nanti mungkin bisa main Pak ke Kementerian Perindustrian ke tempat kami. Jadi meskipun sama-sama beton ternyata KBLI-nya beda ya, Bu, Betul, ya? Bu, ya. Kita 53, kalau ready mix 57 ya. Betul. Ya. Jadi gitu Pak Asril, diperkenankan untuk bermain berkunjung ya Bu ya ke perindustrian supaya bisa mendapatkan insight juga, sekaligus langsung mendapatkan arahan dan bimbingan nanti ya Pak Asril. Terima kasih Pak Asril. Yang lain Bapak Ibu persilakan. Ada lagi? Ya, monggo silakan Bapak. Ya, selamat siang. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bu Putu, Bu Direktur untuk pemaparan dari Kementerian Perindustrian terkait industri prategang dan pracetak ini. Ya, ya. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Made Robert. Jadi kalau Ibu Direktur adalah Putu, saya Made. Gitu. Saya dari SIG Bu, mungkin kita pernah ketemu beberapa kali saat pembahasan SNI semen yang baru itu Bu. Ya, jadi mungkin tadi saya lihat ada salah satu strategi peningkatan daya saing dari industri pracetak ini adalah adanya inisiatif penyusunan standar industri hijaunya, Bu ya, dari industri pracetak ini. Nah, nanti dalam implementasinya ketika sudah launch gitu mungkin Bu, apakah nanti akan ada standar baru atau regulasi turunannya gitu yang mengarahkan penggunaan jenis semen yang lebih ramah lingkungan gitu Bu. Yang kita tahu kan untuk di industri hijau sendiri yang berlabel hijau di industri semen kan semen non OPC-nya gitu Bu. Apakah nanti akan turun menjadi regulasi untuk penggunaan semen non OPC yang lebih optimal gitu Bu untuk di industri pracetak dan prategang ini. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Ya, makasih Mas Made. Apakah nanti akan turun regulasi untuk penggunaan semen yang ramah lingkungan gitu ya? Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Made Robert atas pertanyaannya, Pak. Jadi nanti di sesi 2, Pak, sesi selanjutnya ada rekan kami nih, Pak, yang nanti akan menjelaskan lebih detail mengenai standar industri hijau untuk beton pracetak. Jadi sekarang kan dokumennya sebenarnya sudah tersedia, dan ini regulasinya peraturan Menteri Perindustriannya sedang diharmonisasi ya Bapak Ibu, sedang diharmonisasi dan nanti setelah diharmonisasi akan ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. Jadi memang untuk menjawab pertanyaan Pak Made tadi, sepertinya harus membuka dokumen SIH-nya terlebih dahulu. Jadi memang di dalam dokumen SIH ini kan ada
pengaturan mengenai bahan baku, ada pengaturan mengenai energi, dan lain sebagainya. Jadi memang harus nanti disampaikan oleh rekan kami ya Pak ya, dari standar industri hijau, dari pusat industri hijau. Jadi memang harus dilihat kembali apakah di dalam dokumentasi itu sudah mewajibkankah penggunaan semen-semen yang ramah lingkungan sebagai bahan baku untuk industri beton pracetak. Nah ini mudah-mudahan sudah tercantum ya Pak, karena tujuan dari standar industri hijau itu adalah berkaitan dengan industri yang berkelanjutan, industri yang ramah lingkungan, dan juga dalam rangka penurunan emisi karbon. Kemudian SIH ini sama Bapak Ibu ya, jadi implementasinya itu di awal biasanya sukarela dulu Bu, sukarela dulu, dan hingga saat ini belum ada standar industri hijau yang diberlakukan secara wajib. Jadi sukarela artinya perusahaan bisa menerapkan standar tersebut, bisa juga tidak, jadi tergantung kebutuhan. Jadi nanti mungkin rekan kami dari Pusat Industri Hijau akan menjelaskan lebih lanjut Bu, karena harus membuka buku dokumen standar industri hijaunya. Demikian mungkin tanggapan dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putu. Sebetulnya kalau di industri seperti AP3I, kami hampir semuanya sudah menggunakan semen ramah lingkungan gitu Bu ya. Tapi memang karena ISIH-nya belum wajib, kalau nggak salah sekarang sedang lagi ada proses penghargaan ya Bu, penghargaan industri hijau. Mungkin bisa sampaikan sedikit Bu, atau nanti di sesi kedua ya. Ya di sesi kedua. Jadi sabar sedikit ya Mas, nanti di sesi kedua akan dijelaskan lebih detail. Oke, pertanyaan lain, satu pertanyaan lagi. Bapak Ibu dipersilakan. Oh, Pak Gambiro, butuh speaker atau bukan speaker? Ada yang mau ditanyakan Pak? Oh nanti aja. Bapak dan Ibu lainnya? Kalau nggak ada, saya penutup yang terakhir ya Bu ya. Tadi kita lihat dari data yang Ibu sampaikan bahwa industri dalam negeri turun ya Bu ya secara persentase Bu ya. Bahkan ada yang terjun payung turunnya gitu Bu ya. Tetapi impor walaupun kecil mengalami kenaikan. Kalau kita lihat tadi dari 0,32 menjadi 0,36. Kecil tapi naik ya Bu. Ya, kecil tapi walaupun kecil tapi naik dibandingkan industri dalam negeri yang turun sangat signifikan. Pertanyaannya adalah bagaimana peran Departemen Perindustrian, Kementerian Perindustrian sebagai pembina, kemudian juga otomatis pelindung industri dalam negeri dalam menyiasati kondisi ini Bu. Karena terus terang yang berdampak pada industri luar negeri ini juga kalau kita dengar saat ini sudah banyak industri-industri juga yang mengalami pengurangan karyawan ya, sehingga dampaknya juga memberi kontribusi kepada pengangguran dan seterusnya. Kira-kira peran Kementerian Perindustrian dalam melindungi industri dalam negeri ini bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Elvi. Jadi bagaimana peran Kementerian Perindustrian untuk menjaga industri dalam negeri? Jadi barangkali memang harus diketahui dulu ya Bapak Ibu, barangkali karakteristik dari industri-industrinya seperti apa. Jadi seperti industri yang ada di direktorat kami, di Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Bahan Galian Non-Logam ini, karakteristiknya itu, jadi ketika ada penurunan pertumbuhan ekonomi, nah mungkin yang dipengaruhi oleh salah satunya itu adalah daya beli masyarakat yang turun. Nah ini akan sangat berdampak terhadap industri-industri di sektor kami, Bapak Ibu, karena industri ini tidak seperti industri makanan, tidak seperti industri bahan baku, meskipun mungkin daya beli masyarakatnya turun, tetapi makanan dan lain sebagainya itu kan tetap dibutuhkan. Sehingga mungkin kalau sektor industri tersebut itu penurunannya mungkin tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kita lihat untuk sektor industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian non logam ini cukup drastis memang penurunannya, dan
sangat dipengaruhi oleh industri-industri seperti industri semen, Bu, kemudian industri barang dari semen, eh, eh, pertumbuhan industri untuk ISKP BGN ini. Dan sebagaimana diketahui, pertumbuhan industri semen ini juga setiap bulan itu mengalami penurunan seperti itu. Dan kalau kita lihat industri semen, barang dari semen ini impornya itu kecil, sangat-sangat kecil. Jadi apa namanya, kinerja industrinya itu tidak dipengaruhi oleh barang-barang impor. Kalau untuk industri semen, barang dari semen. Mungkin berbeda dengan sektor lainnya seperti keramik, kaca. Nah ini apa namanya, kinerjanya itu kadang-kadang dipengaruhi oleh barang-barang yang berasal dari impor. Sehingga disinilah mungkin Kementerian Perindustrian itu memiliki peranan untuk mengendalikan impor. Jadi menerapkan berbagai kebijakan untuk menerapkan atau mengendalikan impor, misalnya pengenaan bea masuk anti dumping, kemudian mengusulkan tata niaga untuk impor, pengenaan bea masuk tindakan pengamanan, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk industri seperti semen, kemudian barang dari semen, ini kan impor tidak ada. Mungkin impornya itu hanya semen-semen yang belum diproduksi dalam negeri, seperti misalnya semen alumina, ini belum diproduksi dalam negeri, sehingga ada impornya. Semen juga sebenarnya ada tata niaga impornya, sehingga ketika diimpor itu tidak bisa sebagai barang bebas, jadi harus memenuhi persyaratan tertentu ketika impor semen. Nah, ini kan sebenarnya permasalahannya banyak di daya beli masyarakat yang semakin turun saat ini. Dan ya mungkin tugas bersama ya antar KL Bapak Ibu untuk apa namanya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat, sehingga nantinya akan berdampak terhadap produk apa namanya peningkatan kinerja untuk industri semen dan barang dari semen. Jadi ini kembali ke karakteristik industrinya Bapak Ibu. Mungkin itu Ibu Elvi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, Bu Putu. Karena isu di anggota kami, Bu, seperti produk spoon pile itu sudah ada yang impor dari Cina. Mungkin juga sebagai masukan dari Departemen Perindustrian ya. Jadi bahkan produk yang bisa kita produksi dalam negeri seperti spoon pile itu tiang pancang, Bu ya. Itu banyak diskusi di internal asosiasi kami itu mulai masuk dari Cina. Mungkin spoon pile. Produk ya produk. Investasi asing juga mulai banyak ya kalau saat ini karena kan investor Cina mulai banyak masuk ya Bu. Sebenarnya kalau investasinya masih tidak apa-apa gitu, tapi produk jadinya mungkin besar pakai kapal iya Bu. Iya, so far sih informasinya produknya lebih murah gitu ya kalau diimpor dari Cina gitu Bu. Ya ini sebagai masukan untuk sama-sama melindungi industri dalam negeri ya Bu. Baik, terima kasih Bu Putu. Saya simpulkan beberapa catatan yang Ibu sampaikan tadi yang mungkin menjadi apa namanya insight baru buat kita bahwa kewajiban perizinan itu sebetulnya cuma dua gitu Bu ya, sertifikasi standar dan SIB ya Bu ya. Ya. Kemudian beton pracetak masuk di KBLI 23953 dan beda ternyata dengan industri beton cair 23957 ya Bu ya. Kemudian ini juga masukan bagi asosiasi kami bahwa masih banyak industri beton pracetak yang belum menjadi anggota. Dari 95 anggota kami baru 43 sebetulnya Bu. Jadi masih separuh kurang ya Bu ya. Kemudian penyusunan SNI atau SIH ternyata tuh bisa 6 bulan gitu Bu ya. Kalau dengan PMN mendesak gitu Bu ya. Mungkin ini jadi catatan Pak Dudung bisa dengan kata-kata mendesak jadi mungkin antriannya bisa dipercepat gitu. Ya, kemudian mungkin catatan yang terbaru kalau penggunaan kayak SNI, SIH, kemudian TKDN di mana proyek-proyek pemerintah
harus menggunakan produk dalam negeri jika TKDN-nya lebih dari 25 gitu Bu ya, kecuali kurang itu bisa dilakukan impor, rasanya sudah sangat familiar. Tapi yang INDI 40 4.0 ya sepertinya belum, yang mungkin ke depan lebih banyak disosialisasikan Bu ya, supaya kita juga ikut bisa mengikuti proses ini. Dan informasi yang kita dapat tadi ternyata bisa melakukan self assessment di SIINAS. Nah ini juga mungkin informasi baru buat kita, jadi kita bisa melakukan self assessment dulu sebelum nanti verifikasi dari tim INDI 4.0 ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita kasih applause dulu Bu Putu. Sekali lagi terima kasih Ibu. Kita tutup sesi pertama ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.